Oke, bertemu dengan saya Reza Gunawan. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang sebuah program akademik. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan program akademik yang sudah saya buat dengan bahasa pemrograman Kafka. Untuk pertama-tama kita buka dulu editor daripada pembuatan program ini. Saya menggunakan Kafka. Saya akan jelaskan program yang sudah saya buat, yaitu mengenai program pengolahan data akademik, di mana di dalam program pengolahan data akademik ini nanti terdiri dari olah data mahasiswa, olah data dosen, dan juga olah data mata kuliah dan olah data nilai. Di sini ada sebuah pendeklarasian tipe. Saya mendeklarasikan mahasiswa sebagai tipe record yang berisi NIM, nama, jurusan yang bertipe data string, dan juga untuk record yang kedua itu tipenya dosen dengan age dan nama dosen bertipe data string. Yang ketiga ada mata kuliah, ada kode mata kuliah, dan juga nama mata kuliah yang bertipe data string. Yang terakhir ada tipe nilai yang mempunyai tipe record, yaitu ada di sini ada NIM, nama mahasiswa, NIP, nama dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga ada untuk pengolahan nilai ada tugas, UTS, dan UAS, dan nilai akhir. Oke, di sini saya mencoba untuk mendeklarasikan sebuah variabel array yang bertipe array, mengambil data dari record atau data record dari nilai. Ini juga ada pendeklarasian. Pendeklarasian pertama itu adalah variabel a bertipe data nilai, diambil daripada record yang tersebut yang mempunyai elemen NIM, nama, dan juga jurusan. Di sini ada dosen, ada mata kuliah, dan juga nilai. Oke, untuk pertama di sini sedikit saya akan jelaskan alur daripada sebuah program ini adalah kita nanti akan diminta untuk membuat sebuah pilihan menu. Di sini saya sudah buat pilihan menunya. Nah, di sini saya membuat sebuah pilihan menu. Menu pertama itu olah data mahasiswa, menu kedua olah data dosen, dan menu ketiga olah data mata kuliah, menu keempat olah data nilai, dan menu kelima untuk keluar program. Jadi di sini pada saat nanti user menginputkan menu pilihannya itu satu, maka dia akan masuk ke dalam submenu, yaitu menu olah data mahasiswa. Di dalam submenu olah data mahasiswa kita diminta untuk menginputkan banyak data mahasiswa yang ingin diinput. Yang kedua, input data-data mahasiswa. Input data mahasiswa terdiri dari array A yang saya deklarasikan tadi sebagai tipe data record, yaitu ada NIM, nama, dan juga jurusan. Dan yang ketiga, submenu yang ketiga di mahasiswa itu menampilkan data mahasiswa. Jadi data yang sudah diinput sebelumnya akan ditampilkan. Yang kelima, untuk kembali ke menu awal, yaitu ke menu utama yang di sini. Dan jika kita memilih nomor 2 olah data dosen, maka kita akan diminta untuk akan dibawa ke dalam sebuah submenu, yaitu olah data dosen di sini, dimana hampir sama dengan submenu yang ada pada olah data mahasiswa. Di sini kita diminta menginput banyak data dosen yang akan diinput. Di sini menginputkan data-data dosennya yang terdiri dari NIP dan juga nama dosen. Di sini menampilkan data dosen. Yang keempat, kembali kepada menu awal tadi. Dan jika kita memilih menu yang ketiga, kita akan dibawa ke submenu pengolahan data mata kuliah. Sama seperti yang tadi, kita diminta menginput
banyaknya data yang akan digunakan, yaitu berapa banyak mata kuliah yang akan diinputkan. Yang kedua, menginputkan mata kuliah itu sendiri, yang tadi mempunyai elemen kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah. Dan untuk yang ketiga itu sama, menampilkan data mata kuliah. Dan untuk yang keempat, kembali ke utama. Dan untuk pengolahan data nilai, di sini yang cukup memakan kode yang sangat rumit dan panjang ya, karena di dalam sebuah submenu mata kuliah ada 11 elemen atau 11 submenu, yaitu ada input banyak data, input banyak data nilai. Yang kedua ada menginputkan data nilai, dimana nanti kita akan memvalidasi input data nilai itu berdasarkan pengolahan data dari mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang telah diinput sebelumnya. Jadi nanti ada semacam matching atau ya untuk menyamakan apakah data yang diinput pada data nilai ini, misalkan kita menginput NIM, apakah NIM-nya itu tersedia atau tidak di pengolahan data mahasiswa yang sebelumnya. Jika tidak, dia akan menampilkan sebuah peringatan. Di sini saya akan jelaskan kode programnya. Yang pertama itu di sini ada nah di sini user diminta untuk memasukkan sebuah name, di mana name tersebut akan dimasukkan ke variabel sementara. Saya menggunakan variabel xName, di mana nanti kita akan buat sebuah perulangan. Banyaknya n mahasiswa di sini adalah banyaknya data mahasiswa yang diinput sebelumnya di menu pengolahan data mahasiswa. Dan di sini kita mematching apakah NIM-nya itu tersedia atau tidak, sama atau tidak dengan NIM yang ada. Kalau sama, dia akan memasukkan variabel indeksnya itu berdasarkan indeks yang sedang berjalan. J itu adalah indeks perulangannya. Dan di sini akan diinputkan bahwa data nilai itu berdasarkan data mahasiswa yang telah diinput. Jika indeksnya itu sama dengan, dia akan memberikan peringatan maaf, NIM yang dimasukkan tidak ditemukan, yang berarti NIM-nya itu tidak ada dalam data mahasiswa yang telah diinput sebelumnya. Sama dengan NIP dan juga kode mata kuliah, dia akan di match terlebih dahulu apakah datanya itu tersedia atau tidak. Kalau tidak, dia akan menampilkan sebuah pesan. Dan di sini saya membuat sebuah submenu untuk menampilkan data tugas ascending atau urut dari kecil ke besar, dan descending dari besar ke kecil. Ini saya menggunakan sebuah prosedur tugas ascending, ada yang tugas descending. Untuk prosedur sendiri saya deklarasikan di bagian atas. Kita akan kembali ke bagian atas, di mana ada sebuah pendeklarasian atau pembuatan sebuah prosedur. Nah, di sini dulu itu untuk menampilkan. Nah, di sini prosedur nilai akhir descending, yang berarti dia akan membuat sebuah prosedur atau peraturan bahwa akan menampilkan sebuah nilai akhir berdasarkan nilai terbesar ke terkecil, karena di sini descending. Kodenya seperti ini, dimana kita membutuhkan 2 kali perulangan untuk mengecek apakah data ke J kurang dari data ke J plus 1. Jika kurang dari itu terpenuhi, maka dia akan menukar. Di sini ada perintah untuk menukar bahwa ada variabel temporary. Di sini saya memilih 2 variabel yang bertipe data string dan ring, karena ada perbedaan tipe data. Di sini ini akan diubah, maka adanya penukaran sebuah variabel di sini. Sampai bagian
Oke. Di sini di dalam sebuah variabel di dalam sebuah prosedur kita membuat sebuah parameter D. Di sini D saya deklarasikan sebagai larik, di mana larik tadi itu adalah tipe data yang menampung record daripada nilai. Jadi record nilai yang dideklarasikan bernama larik. Ada batas sebagai pembatas input datanya. Dan untuk menampilkan data nilai, saya mencoba membuat sebuah prosedur di mana biar tidak boros dalam penulisan kode program, saya buat prosedur yang akan menjadi dinamis apabila di sini dimasukkan D larik yang tadi tipe data record yang nilai, habis itu batasan input datanya, dan juga str sebagai tipe variabel temporari yang nantinya digunakan untuk mengidentifikasi apakah kita akan mengeksekusi sebuah penampilan nilai untuk tugas atau UAS dan UTS atau nilai akhir. Dimana di sini saya buat sebuah perulangan sampai dengan batas. Nah, di sini ada yang namanya identifikasi. Apabila str itu diisi dengan tugas, maka array yang saya deklarasikan di sini sebagai tipe data real akan menampung tipe data variabel tugas daripada tipe data record nilai tadi. Begitu pula jika diisi UTS, UAS, dan nilai akhir NA. Oke, agar lebih jelasnya coba kita demonstrasikan program yang ini yang sudah jadi ini. Cukup panjang sekali pada programnya. Kita coba jalankan programnya. Oke, di sini seperti apa yang tadi saya bilang bahwa kita diminta untuk memilih sebuah menu, di mana di sini ada menu olah data mahasiswa, ada menu olah data dosen, menu olah data mata kuliah, dan menu olah data nilai. Untuk yang pertama kita coba memasukkan olah data mahasiswa ke menu 1, maka akan masuk ke dalam sebuah submenu, di mana submenu ini diminta untuk menginput pilihan 1. Kita pilih 1, menginputkan metadata. Di sini kita coba 3 saja, 3 data. Terus untuk pilihan submenu yang kedua, untuk menentukan data-data mahasiswa yang dibutuhkan. Data mahasiswa ini disimpan dalam sebuah variabel array atau sebuah variabel record yang tadi sudah saya deklarasikan sebagai variabel array yang akan ditampung di masing-masing elemen. Jika dia akan ditampung di variabel lim, nama di variabel nama, dan jurusan di variabel jurusan. Sekarang kita masukkan limnya. Sudah kita tulis n pasang 1 atas nama kita sendiri saja. Aduh, salah tuh. Apa? Harus jurusan. Jurusan kedua itu namanya siapa ya? Aduh, salah ternyata saudara. Di sini aturan ini malah saya tulis nama. Kita ulang saja. Coba kita ulang demonstrasinya. Jurusan 1, mahasiswa 1.
3 maka yang akan diinput ini di sini kita tulis pertama jurusan M002 untuk artikelnya jurusan M003 jadi yang jurusan jurusan terus untuk menu ketiga menunjukkan data masuk yang telah diinput tadi. Di sini inputnya urut sesuai dengan inputan yang tadi diinput. M001 untuk kuningan sistem informasi, M002 untuk Agus Zainuddin MZ sistem informasi, dan M003 untuk Jalur Ayu Sukma jurusan tata busana. Yang keempat, kembali ke menu awal, menu 2 untuk input data dosen. Kita input dosennya itu 2 saja. Kita menginput data dosen dari dosennya D001. Yang kedua D002 untuk ketiga untuk mengambilkan datanya. Di sini lihat inputnya D001 untuk editor writer dan D002 untuk laptop. Kembali ke menu awal 4, kita input data mata kuliah yaitu D003. 1 untuk mengumumkan banyaknya data yang akan diinput. Kita input 2 saja. Terus kita input data mata kuliahnya, data mata kuliah MK01 untuk MK02 untuk bahasa Inggris. Tampilkan MK01 untuk algoritma 1 dan MK02 untuk bahasa Inggris. Kita kembali ke menu utama. Terus di menu utama sini kita coba inputkan data nilai. Nah, di sini banyaknya nilai, kita input banyaknya data dulu. Karena ada 3 mahasiswa, coba kita input 3 saja. Kita input nilainya di sini biar jangan nomor 2 kita input data nilainya. Tadi kan di awal kita mengumpulkan M001 sampai M003. Nah, di sini adalah fungsi daripada mematch yang akan dimasukkan di dalam sebuah menu nilai akan di-match dengan menu mahasiswa yang sudah tadi kita input. Jika di sini kita tulis M004, maka tadi kita hanya menginput sampai 3. Ini akan diberikan sebuah peringatan bahwa maaf nih, yang dimasukkan tidak ditemukan. Kita akan disuruh mengulang untuk menginput kembali. Coba di sini kita tulis M001. Tadi kan ada, maka dia akan diminta untuk mengumumkan NIP karena NIP-nya ditemukan. NIP-nya tadi ada D001 untuk Pak Edi tadi.
ada mata kuliah. Tadi mata kuliah ada MK01 sama MK02. Jika di sini kita tulis MK03, maka dia akan meminta untuk dia akan memberikan sebuah peringatan bahwa data yang dimasukkan tidak ditemukan. Begitu pula jika MK05 sama tidak ditemukan. Yang ditemukan tadi kan MK01 untuk algoritma. Nah, kita diminta untuk mengetik nilai tugas. Ini kalau kasih 100, ini saya kasih 40, ambil 5. Terus kita masuk kepada pengolahan nilai yang kedua, M 2 untuk Agus lagi, dan dia mengikuti mata kuliah 002. Yang satu MK01 untuk mata kuliah algoritma. Nilai tugas di sini kita kasih 80, terus 5, terus 85 untuk ini. Terus untuk data yang ketiga kita isi M003, D002, dan M002. Untuk mata kuliah bahasa Inggris, nilainya di sini kita kasih 90, 95, 85. Nah, di sini karena tadi saya sudah membuatkan sebuah prosedur untuk menampilkan data tugas ascending untuk di halaman yang ketiga, kita lihat di sini terlihat bahwa menunya akan dibawa ke penampilan data nilai tugas. Tentunya ascending, di sini ada nilai tugas ascending, berarti dari terkecil ke terbesar. Nilai tugas terkecil itu jatuhnya kepada NIM M002 yang mempunyai Agus Zainuddin MZ dengan dosen Edi Prayitno dan mengikuti mata kuliah algoritma 1 dengan nilai tugas 80. Dan untuk yang kedua itu adalah nilai sigma dengan dosen Ahmad Lukman, mata kuliah bahasa Inggris nilai 90 dan ini 100 untuk algoritma 1. Terus yang keempat sama nilai tugas tadi descending. Yang pertama nilai 100, 90 dan 80. Yang kelima nilai UTS ascending yang memiliki nilai UTS terkecil di sini adalah sigma bahasa Inggris nilainya 75, 90 dan 95. Yang ke-6 descending Agus pertama, Reza kedua, lalu ketiga. Yang data kedua untuk nilai UAS ascending. Nilai UAS ascending itu ini sama, jadi tidak ada penukaran sebuah data karena sama. 95 UAS yang terakhir. Untuk menampilkan nilai data UAS descending itu menu ke-8. Descending bahwa Agus yang pertama, Reza kedua, lalu ketiga dengan nilai yang 35 descending dari nilai terbesar. Terus untuk nilai akhir tadi sebenarnya ada sebuah rumus yang didapat dari jumlah tugas tambah dengan UTS tambah dengan UAS dan bagi 3. Kita coba lihat nilai terbesar untuk nilai dari kecil ascending terlebih dahulu. Reza Kurniawan nilai akhirnya 80, ada 90 dan 95.
Untuk yang ke-10 base canding ya, dari yang terbesar 95, 90, 80. Oke, kurang lebih seperti itu. Jelas untuk kembali ke menu utama dan menu-menu untuk keluar daripada program. Oke, kurang lebih seperti itu demonstrasi daripada program akademik yang sudah saya buat dengan satu pemrograman Pascal. Di sini teman-teman yang telah mengikuti tutorial ini dari awal bisa memiliki source code atau kode program ini sebagai awal bahan pembelajaran kalian. Caranya mudah saja. Di sini kalian bisa langsung menghubungi ke email saya untuk mendapatkan kode programnya. Kalian bisa langsung menghubungi saya di email yuza.m.pro. Dan juga bisa kalian juga bisa memberikan donasi via pulsa ke nomor 08. Ini bersifat karya, tapi apa pengumuman source code atau kode program ini saya kasih free gratis. Tapi jika ingin berdonasi bisa langsung mengirimkan pulsa ke nomor yang sudah saya cantumkan. Oke, terima kasih. Semoga tutorial demonstrasi ini dapat bermanfaat dan dapat membawa berkah buat kita semua. Teman-teman yang mungkin baru awal pertama kali masuk ke dunia IT terus ingin menjadi seorang programmer, saya rasa untuk program akademik sederhana yang saya buat ini cukup dapat membantu kalian dalam awal pembelajaran kalian dalam di dunia pemrograman ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya.